Salam dan bahagia. Jumpa lagi dalam channel Etashart CS2442. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menampilkan modul 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual, yaitu coaching dengan alur tirta. Perkenalkan, saya adalah Etashart CSSPD CGP Angkatan 7 SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemirsa sekalian, seperti kita ketahui, pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah tentunya. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching, sebagaimana Whitmore tahun 2003 mengungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Salah satu pendekatan coaching yang sangat baik adalah menggunakan alur tirta. Alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dengan menggunakan alur tirta, diyakini mampu membuat percakapan berlangsung dengan baik, teratur dan runut, dengan membangun kemitraan yang setara, tidak dalam posisi judge atau memberi solusi. Seorang coach akan menggali potensi dari coaching untuk menyelesaikan masalah dan gagasan dengan baik. Berikut adalah contoh percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, perkenalkan, saya Etashart CSSPD CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini saya bersama dua orang rekan saya dalam melakukan kegiatan pendekatan coaching berbasis alur tirta. Dan rekan-rekan saya yang hebat sebelah kiri dan kanan saya yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Nike Nurhayati SPD. Beliau juga sama adalah CGP Angkatan ke-7 yang berasal dari SMPN 4 Sampit. SMPN 7 ya Bu ya, SMPN 7. Dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Febri Sudianto SPD yang juga merupakan CGP Angkatan ke-7 dan berasal dari SMK Negeri 3 Sampit. Nah, beliau bertugas menjadi seorang pengamat atau observer dalam kegiatan ini. Kesan saya untuk kegiatan ini tentunya adalah merupakan hal baru yang mungkin saja tidak kami sadari bahwa bercakap-cakap itu harusnya akan lebih baik bila menggunakan suatu alur. Dan disinilah kami akan mencoba untuk menerapkan alur tirta itu. Nah, Bapak Ibu, silakan ikuti terus perjalanan kami dalam percakapan ini, mulai link ataupun juga YouTube yang akan kami sebarkan. Demikian. Dan saat ini kita akan mengingat kembali bagaimana calon guru penggerak itu harus mengingat semboyan yang selalu dibangga-banggakan. Guru penggerak itu adalah guru yang bergerak, menggerakkan. Demikian, terima kasih. Halo, duduk ya. Ya. Oh. Ada apa ya tadi ya? Rasa-rasanya saya punya janji. Terus dengan siapa? Waduh, kok bisa lupa begitu? Tadi saya ke toilet. Setelah dari toilet berpas-pasan dengan Nike.
Tapi Bu Mike-nya nggak nanggapin. Bawaannya tadi kok seolah-olah gelisah gitu. Gimana ya? Apa saya harus nemui Bu Mike memastikan agar saya sendiri tidak apa gitu ya, mengira-ngira yang enggak Bu Mike. Karena selama ini Bu Mike itu orangnya ceria. Tapi mungkin saja dia ada masalah tadi setelah keluar dari BPBK. Oh iya, betul. Tadi Bu Mike ngajak saya untuk bercakap-cakap di perpustakaan. Ya, saya akan temui Bu Mike. Ya. Nah, semoga Bu Mike sudah ada di perpustakaan ya, agar tidak terlalu lama prosesnya. Nanti lagi ada masalah lagi yang muncul. Nah, kita temui saja Bu Mike, semoga ada. Hampir masuk. Si Pak Estas ya? Apa beliau lupa? Jangan-jangan Pak Etas ini masuk kelas langsung. Halo Bu Mike. Iya Pak, silakan dulu. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Iya, sudah lama Bu menunggu saya? Enggak juga Pak, baru aja. Iya. Jadi pertemuan kita ini sekarang tujuannya apa ya Bu? Intinya saya mau curhat ini Pak. Tadi kan ada orang tuanya si Anang Iya. dipanggil ke BP gara-gara si Anang itu kedapatan bawa HP, main-main HP di saat jam pelajaran. Iya. Dipanggil oleh guru BP. Cuma orang tua Anang ini ngedumel terus nggak mau kalah sampai saya kewalahan Pak. Untung ada Ibu Dewi juga bantuin segala guru BP. Tapi ya tetap aja nggak mau kalah orang tuanya Tetap itu nggak Pak. mau kalah Gimana ya Bu Pak? ya, ada argumen juga ya Bu. Iya, ya? betul. Oh begitu. Oke, selain curhat mungkin ada hal-hal lain yang mungkin Ibu mau sampaikan. Itu si Anang itu kan sudah berkali-kali Pak. Memang Anang ini suka ngelawan juga sama guru, nggak bisa diam juga, anaknya susah dibilangin. Begitu. Bu Dewi sudah beberapa kali juga, cuma Bu Dewi diamkan aja, nggak pernah manggil. Ke saya sudah beberapa kali, akhirnya ya greget juga rasanya Pak. Makanya akhirnya minta tolong guru BP untuk memanggil orang tua muridnya ke sini. Tapi tahu-tahu orang tua muridnya malah seolah-olah lah membela gitu, Membela ya, Bu, ya. malah seolah-olah kan menyalahkan dengan dirinya gitu. Jadi menurut saya gimana kalau misalkan ini orang tua murid kita panggil lagi, juga Bapak diundang sebagai humasnya, kemudian kita bicarakan kembali. Kalau menurut Bapak gimana ya? Oh begitu Bu. Jadi ada dua tujuan ya Bu ya, selain curhat. Iya. Ibu juga membicarakan ini untuk mencari solusi atas permasalahan Pak. ya Bu ya. Baik Bu. Itu si Anang ya Bu ya. Bagaimana sih latar belakangnya anak ini Bu menurut Ibu? Anang ini memang dari awal masuk sekolah itu memang perilakunya memang sudah kurang baik. Dengan dulu juga tidak sopan, suka ngelawan, banyak tingkahnya pokoknya Pak. Memang suka membuat greget semua guru memang. Selain itu lagi dia ini kayaknya suka provokatori teman-temannya dengan HP itu. Oh begitu. Iya Pak. Iya. Apakah Ibu pernah melakukan pendekatan khusus terhadap si Anang ini? Misalkan Ibu memanggilnya, bicara dari hati ke hati. Pernahkah demikian Ibu? Sudah pernah kalau secara khusus dengan anaknya Pak. Iya. Cuma kalau lapor ke kepala sekolah saya belum pernah. Oh begitu. Iya, kalau ke Bapak juga baru sekarang tuh. Iya sih Bu, walaupun saya duduk di kehumasan, namun tidak semua masalah bisa kita atasi. Tapi saya menyambut baik apabila Ibu saat ini mau mengundang saya untuk bercakap-cakap. Iya, baik Bu. Apakah dengan permasalahan dan informasi yang Ibu dapatkan tentang si Anang, Bu Mike punya rencana sendiri untuk kasus ini? Iya Pak, saya rencanakan mau melibatkan selain guru BP, Bapak sebagai humas, kemudian juga
komite kepala sekolah. Saya juga nanti akan minta bantuan dari TU untuk memanggil, membuatkan suratnya agar bukan hanya orang tua anak yang tahu bahwa di sekolah itu tidak diperbolehkan main HP, tapi orang tua murid yang lain juga seperti itu Pak, supaya permasalahan mengenai HP ini bisa terselesaikan dengan tuntas dengan adanya kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan komite. Seperti itu maksud saya Pak. Wah, bagus itu Bu rencananya Ibu ya. Nah, kalau sudah Ibu punya rencana demikian, kapan kira-kira Ibu mau melakukan rencana ini Ibu? Secepatnya aja Pak, biar masalah ini bisa cepat selesai. Oh begitu, jadi supaya tidak berlarut-larut ya Bu ya. Iya betul. Oke baik Bu. Sebelum kita sampai ke situ ya Bu, memanggil orang tua, pernahkah mungkin Ibu melakukan segitiga restitusi khusus terhadap si Anang maupun rekan-rekannya yang lain Bu? Kalau terhadap anak dan rekannya pernah itu Pak. Pernah Bu ya. Cuma memang untuk si Anang ini, aduh gimana ya, saya kadang-kadang juga kewalahan ini Pak. Sudah melakukan ini masih salah, melakukan yang ini salah. Seolah-olah kita itu yang memang selalu salah, seolah-olah gitu. Padahal kan si Anangnya Iya, ini. Betul Bu, iya. Itu tadi tentang informasi ya, Anang. Apakah Ibu mendapatkan informasi ini sepihak dari Anang, ataukah mungkin Ibu pernah menemui orang tuanya, atau bagaimana membicarakan si Anang ini? Mungkin Anang ini gimana kesehariannya di rumah Bu? Mungkin Dengan orang tuanya sih pernah Pak. ya. Tapi orang tuanya bilang si Anang di rumah baik-baik saja. Oh, begitu. Nggak pernah macem-macem. Apalagi Iya. dia anak tunggal, dimanja sama orang tuanya. Oh, Jadi apapun perilakunya iya. itu selalu dianggap benar, walaupun sebenarnya salah. Iya, Seperti iya, itu. iya. Anak tunggal, kesayangan, dimanja lagi, udah pals deh. Betul Bu. Nah inilah dia Bu, permasalahan kita bersama ini. Jadi permasalahan ini bukan hanya Bu Mike yang hadapi, namun menurut saya ini adalah permasalahan kita bersama sebagai seorang guru. Nah sebenarnya juga ada baiknya nanti kalau Ibu sudah sesegera mungkin menyampaikan undangan melalui guru BPBK dengan sepengetahuan Bapak Kepala Sekolah. Saya juga Bu akan berencana kita membuat rapat dinas untuk mengumpulkan orang tua agar apa yang sudah dibuat oleh siswa kita dalam bentuk keyakinan kelas itu kemarin, mereka boleh mentaati ya Bu ya. Bagus itu Pak, sangat mendukung saya Pak. Iya Bu, jadi ini Ibu sudah menetapkan ada rancangan-rancangan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, apakah ada tindak lanjut Bu setelah Ibu nantinya dapat mempertemukan kita-kita ini dengan orang tua si anak? Tindak lanjutnya dengan harapan ya dengan adanya pertemuan nanti, kemudian setelah kita bicarakan bersama, si orang tuanya anak maupun orang tua murid yang lainnya bisa memahami bahwa sekolah juga punya peraturan seperti itu Pak. Wah. Jadi mereka juga bisa membantu kita mengawasi anak-anaknya agar tidak lagi membawa HP kecuali memang disuruh gurunya atau karena memang ingin minta dijemput, tapi ada waktu tertentu saja seperti itu. Jika di dalam kelas tidak boleh dihidupkan, harus dimatikan seperti itu. Betul, setuju saya Bu. Iya, harusnya seperti itu ya Bu ya. Oke. Atau adakah mungkin lagi selain kita melaksanakan rapat dinas bersama orang tua, mungkin pernah terbersit ya dari Bu Mika sendiri terhadap masalah ini untuk berbuat sesuatu ya terhadap sekolah kita, mungkin berupa kebijakan atau bagaimana Bu? Kalau saya pribadi sih Pak, kebijakannya maunya itu semua guru, semua pihak, baik dari komite maupun dari seluruh warga sekolah lah, semuanya mendukung Pak. Jadi tidak hanya saya sendiri atau Pak Eta sendiri. Iya. Akhirnya kan kalau sendiri-sendiri sama seperti sapu lidi gitu Pak, mudah dipatahkan. Iya betul Bu ya, Gitu, kalau Pak. sapu lidi berdiri sendiri mudah dipatahkan ya Bu ya. Iya betul. Coba kalau kita bersatu sapu lidi itu ya pasti akan alot Iya, kuat ya Bu ya. kuat. Wah benar Bu. Maunya begitu. Hebat Ibu. Iya, jadi dari percakapan ini Bu, saya merasa Ibu sudah dengan sendirinya ya menemukan solusi jawaban. Sebenarnya saya hanya mengarahkan saja Bu, tapi ternyata Ibu yang tadi sempat agak gimana begitu ya, sampai saya tegur ibunya ngurung seperti bagaimana, tergesa-gesa tidak seperti Bu Mika seperti biasanya. Tapi ternyata dengan masalah ini Bu Mika dapat menemukan
jawaban lah. Mantap itu Bu ya. Iya Ibu. Pak Etas. Iya, jadi mungkin kita akan melanjutkan ya hal tersebut, masalah ini ke dalam forum rapat dinas ya Bu ya. Oke. Nah, jadi saya terima kasih kepada Bu Mike yang sudah mau berbagi ya, dan mau memberikan solusi bagi sekolah kita, dan ini sangat membantu untuk bidang saya di kehumasan Bu ya. Jadi dengan demikian Ibu sudah menetapkan rencana aksi ya. Nah, kemudian yang terakhir Bu, tentang mungkin tanggung jawab ya Bu ya. Tanggung jawabnya setelah kita rapat, setelah kita juga menemukan kecocokan dengan orang tua, apakah tanggung jawab kita nanti untuk si Anang ini apakah berlanjut gitu Bu di kelas-kelas selanjutnya? Jelas Pak, harus itu. Walaupun setelah rapat kita tidak boleh melepaskan begitu saja. Kalau kita lepaskan nanti takutnya cuman segitu aja, seolah-olah kita dibilang mental kerupuk Pak. Jadi harus terus berlanjut tanggung jawab itu. Terus kita pantau, kita awasi. Bila ada hal yang merasa kita dicurigakan, kita panggil lagi, kita ingatkan lagi bahwa kita sudah melakukan kesepakatan ya dengan orang tua juga. Jadi harus benar-benar memang kita awasi lagi. Jadi tanggung jawab itu tidak berhenti sampai di sini. Betul. Akan terus berlanjut sampai benar-benar membaik seperti itu Pak. Wah, itu dia Bu yang saya harapkan. Good sekali Bu ya. Sebenarnya Bu Mike ini nggak hanya sebagai wali kelas ya Bu, coba bisa ke BPBK lagi ya Bu. Karena saya melihat potensinya Bu Mike untuk menyelesaikan satu permasalahan sudah dengan sangat baik. Jadi tidak mencari-cari orang lain untuk bersama-sama begitu mencari solusi, tapi Ibu dengan sendirinya terbuka dengan permasalahan Ibu, dan kemudian dari situ Ibu dapat menemukan jawaban. Good Bu, seandainya ada 10 orang saja seperti Bu Mike menyelesaikan masalah seperti ini, terlalu berlebihan. sekolah kita pastinya akan maju, anak-anak mungkin akan berubah pikiran untuk bisa pindah lah dari sekolah kita ya Bu ya. Ya, karena cara pendekatan kita juga sangat bersahabat gitu ya Bu ya. Jadi Ibu, dari percakapan kita ini hari ini, apa mungkin kesimpulan yang dapat Ibu ambil Bu? Saya lega Pak, ternyata dengan adanya curhatan saya ini mengenai Anang dan orang tuanya, Bapak sambut baik selaku wakil kehumasan, dan juga Bapak mendukung penuh dengan apa yang ingin saya lakukan. Kemudian juga Bapak memberikan arahan yang baik juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kedepannya tidak ada lagi anak-anak berikutnya di sekolah kita. Seperti itu Pak. Dan semoga dengan adanya rapat dinas nanti semuanya akan kembali menjadi normal dan membaik. Baik sekali Ibu. Jadi setelah ini saya juga akan berkomitmen, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan perihal ini, ditambah lagi dengan rencana selanjutnya kami akan segera mungkin untuk mengumpulkan orang. Oke, Pak Etas dan Bu Mika tadi sudah melakukan kusing ya, percakapan tentang kasus yang ada di sekolahnya, yaitu kasus anak yang bermasalah dikarenakan membawa handphone di saat pelajaran. Nah, tadi coach diperankan oleh Pak Etashat, Kusi diperankan oleh Bu Mika ya. Saya Febri Sugianto tadi sebagai observer melihat berlangsungnya percakapan dari Bapak dan Ibu tadi. Yang pertama untuk coach ya, yang diperankan Pak Etas tadi sangat komunikatif Pak dalam menggali pertanyaan berbobot. Percakapannya agak santai, kelihatan santai, tidak kayak terjadi masalah, jadi cair. Nah itu, kemudian percakapan dengan Kuci sudah menggunakan alur Tirta. Tadi saya melihat ya, Pak Etas tadi di awal menanyakan tujuan, ya, mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Mika yang diperankan tadi dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menanyakan rencana. Nah, rencananya tadi sudah banyak ya, ada yang berperan, ada yang
membantu ya, ada di bagian humas, bagian kesiswaan dan orang tua melibatkan sudah. Kemudian ada rencana tindak lanjut dan ada komitmen dari Gusi ya. Dan saat selesai di saat akhir-akhir percakapan, Bu Mika merasa lega ya, karena masalahnya sudah mendapatkan solusi, tinggal kedepannya nanti hasilnya, begitu ya Pak ya. Kemudian untuk Gusi yang diperankan Bu Mika, tadi beliau menceritakan permasalahan secara lengkap, detail, dan terbuka pada Coach. Jadi Coach enak dengan menggali potensi yang ada dalam masalah tersebut. Narasi yang disampaikan jelas, mudah dipahami Coach, jadi tadi terjalin komunikasi yang aktif. Coach sudah menemukan solusi dengan masalah yang dialami ya tadi, dan Pak Etas membawakan semangat, motivasi kepada Bu Mika, dan ya itu menurut saya sudah sesuai dengan percakapan Kusing dengan Alur Tirta. Demikian yang dapat saya observasi pada percakapan ini. Mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu? Silakan Bu bikin dulu. Kalau ada sampaikan. Sudah lengkap belum ya Bu? Iya. Sudah lengkap ya. Saya selaku coach juga terima kasih sudah Mas Febri mengamati dan Bu Mika bersedia jadi seorang pendengar sebagai coaching, dan saya merasa memang hal ini adalah hal yang baru dan sebuah percakapan ya, menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan Alur Tirta. Dan saya berusaha sebenarnya tadi untuk tidak mencarikan ibu solusi langsung, tetapi saya menggali, berharap ternyata ibu bisa memberikan solusi sendiri bagi masalah. Jadi terima kasih Pak Febri sudah membantu saya dalam hal ini mengamati jalannya percakapan menggunakan Alur Tirta. Baik Pak, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu Mika. Silahkan melanjutkan. Baik, Pak. Menjadi pendidik Ya, Pak. yang luar biasa. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam